Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Rame di mass media, juga di media sosial, termasuk di kolom komentar ya, terkait dengan perselingkuhan. Banyak yang bertanya pada saya, apa perselingkuhan? Kalau saya bilang perselingkuhan itu ya sesuai dengan hukum ya, yaitu melakukan persetubuhan terhadap orang lain yang bukan pasangannya. Simpelnya begitu. Itulah yang dikatakan perselingkuhan. Ini bahasa yang pakemnya ya, bahasa pakemnya. Saya akan membawa Anda kepada permasalahan perselingkuhan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Saya mulai dari perselingkuhan. Apa arti perselingkuhan? Ini makna sebenarnya ya. Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya. Ya. Dari pengertian ini mungkin ada pengertian lain di daerah lain, saya tidak tahu. Yang jelas dalam bahasa Indonesia perselingkuhan adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bukan istrinya, sementara dirinya sudah punya istri, misalnya seperti itu. Oke ya, itu bakunya ya. Sekali lagi, hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, terus banyak nih yang bertanya nih kepada saya. Apakah kalau ada perselingkuhan seperti itu bisa dilaporkan ke polisi gitu kan? Saya jawab bisa. Itu masuk dalam ranah tindak pidana. Gitu ya. Oke, kita bahas nih. Kalau dulu ya sampai sekarang masih berlaku ya, pasalnya adalah 284 ya, 284 KUHP. Saya bacakan ya. Baca dari pasal 284 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. A. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak overpel padahal diketahui dia sudah menikah, gitu ya. Atau seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak persetubuhan ya, padahal diketahui bahwa dia seorang yang sudah menikah. Nanti saya jelaskan ya. Jika seorang pria misalnya ini seorang wanita, pria lain ya, bukan suaminya, melakukan, itu namanya turut melakukan ya, pelaku namanya. Oke. Atau seorang wanita yang disetubui oleh laki-laki yang sudah beristri, istrinya mengatakan bahwa inilah dua-duanya pelakunya, gitu ya bahasanya ya. Oke, apakah bisa dituntut? Bisa ya.
Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Artinya, walaupun perempuan itu tidak ada pasangannya, tetapi laki-laki ini ada pasangannya, maka itu namanya turut melakukan. Oke. Saya akan menjelaskan begini. Ini bahasa sederhananya. Saya pakai ini ya. Ini suami, ini istri, ini laki-laki. Oke, ini laki-laki. Kalau istrinya yang hijau ya, kalau istrinya ini melakukan perselingkuhan, berhubungan badan, maka ini dua-duanya adalah pelakunya. Istrinya ini bukan korban tapi pelaku sama pelaku. Nah, korbannya siapa? Ini suaminya. Oke. Dilaporkan ya dua-duanya, jangan melaporkan istrinya saja atau jangan melaporkan laki-lakinya saja. Melaporkanlah dua-duanya. Itu kalau tindak pidana ya. Oke, sekarang saya rubah. Ini laki-laki, ini perempuan, Laki-lakinya selingkuh nih laki-lakinya selingkuh. Siapa korbannya? Ini si istrinya. Pelakunya siapa? Ini yang laki-laki dan yang perempuan. Itu dua-duanya dilaporkan. Tidak bisa bilang, ini masih suamiku, yang saya laporkan yang ini aja. Nggak bisa. Ya, tidak bisa ya teman-teman ya. Oke. Terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ini KUHP ya teman-teman ya. KUHP pasalnya di 284. Oke, pengertiannya silakan Anda baca sendiri di sana. Nah, sekarang ada undang-undang baru tapi belum berlaku, yaitu pasal 411 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Bunyinya begini nih. Ini juga namanya perzinahan ya. 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. Ini kalau undang-undang yang baru. Kemudian terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Nah, saya jelaskan nanti ya. Suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, di sini nih. Bagi suami istri, kalau melihat tadi ini, suami istri, istrinya selingkuh, maka suaminya yang mengadu. Oke ya. Oke. Kalau suami istri ini, suaminya yang selingkuh kepada perempuan ini, maka istrinya yang mengadu, bukan orang lain. Oke, sampai di situ. Kemudian apabila ada seorang anak nih, bukan di bawah umur ya, kemudian berhubungan dengan orang yang sudah bersuami atau beristri, yang melapor ini orang tuanya. Oke ya, paham sampai di situ ya. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku ketentuan sebagaimana pasal 25, 26 dan 30. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Nah, ini sama ya. Ini kan delik ya. Jadi
teman-teman, ini saya tidak bermaksud teman-teman yang terjadi, enggak ya. Ketika ada semacam ini, perselingkuhan antara dua orang, entah suaminya atau istrinya yang berselingkuh, dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena itu pidana. Pihak kepolisian akan menanyakan apakah benar. Kalau kamu masih cinta, apakah sama suami, apakah sama istrinya? Ini kan suami istri ya. Kalau suami masih cinta sama istrinya, kalau istri masih cinta sama suaminya, laporan itu boleh dicabut. Ya, boleh dicabut. Akhirnya didamaikan, boleh. Jadi jangan khawatir. Ya. Bagi suami atau istri, ya, salah satunya apabila dia melakukan hubungan perselingkuhan tadi sudah saya jelaskan apa itu perselingkuhan, kemudian dilaporkan, bukan melaporkan orang lain itu, tapi harus melaporkan istrinya juga atau melaporkan suaminya juga supaya diproses, dihukum. Ketika di tengah jalan proses hukum ini Anda atau menyadari ya, Anda suami atau istri menyadari masih cinta, laporannya bisa dicabut. Gitu ya. Oke, dan ini haruslah dilakukan oleh orang yang mengalami sebagai korban. Siapa korban? Ya istri kalau suaminya selingkuh, ya suami kalau istrinya selingkuh. Siapa pelakunya? Pelakunya ya laki-laki dan perempuan yang selingkuh ini. Saya kira itu deh ya, supaya saya tidak mengulang-ulang terus jawaban saya. Ini saya membuatnya di sini ya. Yang dikatakan perselingkuhan adalah hubungan persetubuhan, hubungan seksual, atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah kepada orang lain. Saya kira itu, terima kasih.